Berikanlah suaramu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua melangkahlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Cerdas memilih. Ayo kawan semua, kini sudah saatnya memilih Indonesia. Berikanlah suaramu, tentukanlah pilihanmu. Ayo semua bersuara di pemilihan umum 2024. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Ayo semua memilihlah menuju bilik suara. Gerakan cerdas memilih. Cerdas memilih. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya kami undang juga kebersamaan Anda yang yang pengen ikut interaksi bersama kami di line telepon 351656. Dan tentunya kali ini kita masih bersama, kalau tadi ada dua, ini satunya udah datang ya, kita kenalan. Kalau tadi sama dua teman-temannya kita udah kenalan. Ini yang ketiga ada Niputu Neva Astri Niarni, ini namanya ya. Apa kabar? Oke, baik. Sehat ya? Sehat. Baik itu sehat atau gimana tuh? Baik itu sehat, Oh, dan juga sehat. ceria pastinya. Oh, lengkap ya. Nah, Niputu Neva Astri Niarni ini nama panggilannya siapa nih? Nama panggilannya Neva. Neva. Iya. Oke, Neva ini merupakan Duta IKA LKS Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya, benar. Dan juga siswi SMA Negeri 1 Tanjung Lago, Iya, Kabupaten Banyuasin. benar. Luar biasa, pagi ini udah semangat sekali ya dari Banyuasin datang ke studio kita di Pro 4 FM Palembang. Nah, ini kita pengen lanjutkan kembali nih. Ini Satria tadi kan sebagai penggagasnya atau inisiasinya. Ini ada kayak suara handphone ya, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu suaranya. Jangan sampai kita feedback. Oke, udah ya. Di mute aja nih volumenya. Udah ya. Ini kayak masih deh. Ya, di mute aja untuk handphonenya biar nanti kita nggak feedback pada saat pada saat kita ngobrol ya. Oke? Udah. Dari kita pengen tahu kembali dengan Satria ya menjadi inisiasi atau penggagas dengan berdirinya forum
Duta Pemuda Sumatera Selatan ini. Kita pengen tahu bagaimana nih untuk Satria mengajak teman-temannya bergabung untuk menjadi anggota atau mengisi struktur di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini. Oke Kak, awalnya aku ngajak mereka itu pertama itu aku ngajak diskusi dulu Kak. Aku bertemu salah satu dari mereka. Iya. Aku ngobrol dan mereka tuh tertarik Kak. Maka Aha. dari itu kami diskusi dan akhirnya terbentuklah. Terbentuklah ini ya. Iya. Oke. Iya, bagaimana tadi Surya? Surya lagi Satria bagaimana? Iya Kak. Aha. Untuk bagaimana menggait teman-temannya supaya berminat untuk bergabung di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini. Ya awalnya aku chat salah satu dari mereka, Mhm. ajak ngebuat organisasi dan kebetulan mereka mau. Oke. Dan mereka juga banyak ide-ide dan alhamdulillah strukturnya sekarang hampir terbentuk dan hampir jadi Kak. Oke, hampir rampung gitu ya. Iya. Jadi kita ke Neva lagi nih. Neva kan ini juga menjadi anggotanya. Bagaimana ketika Satria mengajak untuk ayo bergabung di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini? Tertariknya itu karena apa? Kita sebagai pemuda itu harus bergabung menjadi suatu forum untuk memajukan bangsa ini. Jadi Oke. kita di sini Neva lihat dari ajakan Satria itu bahwa kita bergabung untuk membangun sebuah organisasi dan juga itu sangat baik menurut Neva. Dan juga Oke. Neva tertarik untuk itu. Karena kegiatannya positif gitu ya. Iya, benar. Aha, nah kalau satu lagi nih lupa nih namanya tadi. Siapa tuh? Zara, bagaimana? Kalau tadi Neva kan udah pengen bagaimana supaya negara ini menjadi terkhusus untuk pemuda-pemudanya lebih positif gitu. Nah, kalau Zara alasan untuk bergabung di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini apa tuh? Kalau dari alasan Zahra mau bergabung menjadi bagian dari Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini, Aha. kita tuh memang kalau dari Zahra pribadi, Zahra tuh memiliki sebuah pendapat bahwa kita tuh harus mempunyai sebuah wadah, mempunyai sebuah inisiasi atau ikatan khusus gitu. Semua duta-duta dari duta mana aja, entah dari duta sekolah dan lain sebagainya. Yang jelas bukan duta sampo ya. Duta Nah, juga ya Yang anggun dimana- lah Jo. iya. Aha. Duta Samplai. Yang dimana kalau misalnya semuanya Iya. itu berkumpul menjadi satu, itu kan bisa menjadi inspirasi buat anak Oke. muda terutama gitu. Benar. Terkhusus untuk teman-teman di lingkungan sekolah gitu ya. Iya. Aha, dan ini kita pengen tahu juga, ini kan kalian bertiga pakai selempang. Iya, Kita benar. pengen kepo, ini selempang apa nih yang lagi dipakai? Mungkin dari Satria lagi deh. Itu Iya. selempang apa tuh? Ini selempang Duta Pelajar Juara Indonesia Sumatera Selatan Tahun? tahun 2023. Aha, Iya, tahun kemarin. mendapatkan selempang ini atau dinobatkan ini bagaimana prosesnya pada saat itu? Kemarin tuh prosesnya semuanya online Kak. Aha. Jadi buat karya, buat seleksinya itu semuanya online, tapi ketika dilantik itu offline Kak. Oke. Jadi ada seleksinya juga ya? Iya. Meliputi apa aja tuh seleksinya kemarin yang diikuti? Seingat Satria tuh ada seleksi tertulis, seleksi buat video, Oke. wawancara dan pelantikan. Oke, jadi semuanya itu ada step by stepnya juga Iya, ya. benar. Sampai akhirnya dinobatkan atau ditetapkan Satria sebagai duta apa tadi? Duta Pelajar Juara Sumatera Selatan. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan kalau Neva, ini pakai selempang apa tuh? Oke, di sini Neva pakai selempang Duta IKLKS Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di sini Neva menjelaskan terlebih dahulu Kak. IKLKS ini sebuah wadah untuk para pemimpin memberikan motivasi dan juga memberikan bakat mereka di bidang kepemimpinan. Jadi di IKLKS ini singkatannya itu Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa. Oke. Jadi di sini tuh terbagi ada beberapa, ada di kabupaten dan juga provinsi, kabupaten kota dan juga provinsi. Nah, kebetulan Neva ini berkesempatan menjadi Duta IKLKS Provinsi Sumatera Selatan. Aha. Jadi di sini sebelum Neva menjadi duta itu ada beberapa tahap juga Kak, seleksi dan juga
kami mengikuti kegiatan itu 5 hari. Mhm. 5 hari itu kami diasah kemampuan dan juga cara kami menjadi pemimpin. Oke. Jadi ini di seluruh Provinsi Sumatera Selatan menjadi satu, dan juga kami setelah mengikuti kegiatan tersebut kami akan menjadi organisasi lagi. Jadi kegiatan ini bukan stuck hanya untuk kegiatan itu saja. Oke. Ini akan berkelanjutan sampai kami juga sudah menjadi alumni. Oke, jadi artinya ini bukan cuma 1 tahun ya. Iya, benar. Biasa kan kalau Selempang itu 2023, 2024. Iya. Jadi artinya sampai nanti Neva menjadi alumni ini baru bisa ke teman lainnya juga gitu. Iya, benar. Nanti kami Aha. akan musyawarah lagi untuk mencari angkatan berikutnya, dan Aha. itu mungkin akan dinobatkan lagi duta IKLKS provinsi yang selanjutnya. Ini dari SMA Negeri 1 ya untuk Iya, benar. apa istilah itu untuk sebagai angkatan selanjutnya gitu. Bukan, dari seluruh Oh, provinsi. seluruh provinsi di Ya, Sumatera ini Selatan, di berkompetisi Indonesia. di Oh, gitu. Provinsi Sumatera Di Selatan. Sumatera Selatan luar biasa sekali. Artinya banyak siswa-siswi juga yang ikut Iya, benar. berkompetisi di situ ya. Ini di tahun 2023. Iya, benar, 2023. Oke, luar biasa sekali. Jadi mereka ini berprestasi semua nih pendengar ya. Jadi ini menjadi suatu bukti bahwa tidak semua pemuda-pemudi itu yang mikirnya tuh cuma nongkrong aja, Iya. pacaran aja gitu ya. Tapi tetap menjadikan prestasi ini sebagai acuan. Karena memang usia kalian ini saatnya untuk belajar menggali dan juga menggali ya. Nah kalau dari Zara ini juga pakai selempang. Kita pengen kepo itu selempang apa tuh? Kebetulan ini selempang duta SMA Mhm. Provinsi Sumatera Selatan dari Direktorat SMA. Oke. Dari Direktorat SMA. Mau tahu apa saja perjalanan saya tuh dari duta SMA. Jadi Kak, tahun ini selempang ini tahun 2022-2023 sebenarnya. Aha. Jadi tahun ini yang duta SMA Provinsi Sumatera Selatan itu bukan lagi Zara sebenarnya, ada yang dari Prabu Muli 1, dari Pagar Alam juga 1. Oke. Oke, kalau misalnya kita membahas tentang bagaimana menjadi duta SMA Provinsi Sumatera Selatan, itu cerita awalnya tahun 2022. Ada ajang namanya Tantangan Inovasi Siswa SMA atau TANOS 2022 dari Kemendikbud waktu itu. Iya. Dan waktu itu kami kebetulan ada pembina ekstrakurikuler, dan pembina kami itu menge-share lomba tersebut. Oke. Dan kebetulan di sini ada Rama juga yang waktu itu ikut TANOS, lomba film, karya film. Oke. Kalau Rama ikut lomba karya film, Zara ikut duta SMA. Oke. Gitu. Jadi tahapan duta SMA itu cukup ribet Kak, dan banyak. Kalau waktu itu kami bikin curriculum vitae atau CV. CV gitu ya. CV. Kemudian langsung bikin esai. Esainya itu ada 5. Ada 5. Saya masih ingat itu susah-susah juga. Ada yang namanya aktualisasi profil peserta didik Pancasila. Iya. Ada yang namanya penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Ada yang namanya tentang kekerasan, perundungan dan bullying di sekolah. Aha. Ada juga cara belajar terbaik. Ada juga bagaimana sekolah yang terbaik menurut kamu, itu kan tema-tema esainya waktu itu. Dan Zara memang waktu itu sempat gelisah, sempat bingung karena semua esainya itu menurut Zara itu susah. Oke. Tapi Zara cari yang bagaimana menurut Zara itu mudah dihafal. Bukan mudah dihafal sih, sebenarnya mudah dipahami gitu. Aha. Mudah dipahami, dan ketika Zara nulis itu Zara ngerti, dan akhirnya Zara milih yang gimana cara kita itu belajar yang efektif seperti itu. Cara belajar versi kamu yang efektif buat esai waktu itu 7 lembar atau 8 lembar. Oke, jadi prosesnya memang luar biasa sekali ya, step tahapannya juga yang diikuti oleh Zara itu tadi. Dan ini mengingat juga kalian bertiga kan masih tercatat sebagai siswa-siswi dari SMA gitu. Nah, bagaimana ini cara mengatur waktu? Ini kan penting juga kan, supaya pendidikan di sekolah juga jalan, prestasi kalian sebagai duta juga tetap jalan. Ini bagaimana nih? Mungkin dari siapa dulu yang pengen jawab deh? Mungkin Neva dulu. Oke, Neva silakan. Bagaimana untuk membagi waktunya? Oke, pertama Neva pastinya bertanya terlebih dahulu sih sama teman-teman sebelum mengikuti kegiatan. Jangan lupa untuk share Pelajaran tugas-tugas apa ya. tugasnya gitu ya? Tugas sebelum saya ada kegiatan. Dan juga setelah itu kami pasti bukan cuma stuck di tugas. Iya. Ada kegiatan lain juga di sekolah. Kebetulan juga kemarin waktu 2023 itu berkesempatan menjadi ketua OSIS, itu kadang juga tabrakan. Oke. Jadi kami saya pribadi itu memilih yang kegiatan yang
paling penting terlebih dahulu. Mana tuh yang penting tuh? Yang pastinya yang memiliki tugas yang paling pasti. Tanggung jawab dulu Iya, ya, tanggung jawab dulu yang sebelum. dilaksanakan gitu. Oke, nah kalau Satria bagaimana untuk membagi waktunya antara sekolah dengan kegiatannya sebagai duta nih? Kalau Satria sendiri itu sama seperti Neva, melihat prioritas dulu Kak. Kalau di sekolah semestinya kalau saya dibutuhkan sekali, saya fokus ke sekolah dulu. Baik. Kalau semisalnya saya misalnya ada agenda duta, tapi saya tidak terlalu tampil, jadi saya memilih sekolah dulu Kak. Oke. Terus saya kalau ada kegiatan agenda itu saya tulis di HP Kak. Jadi jadiin wallpaper. Jadi ketika Jadi ingat gitu ya. ya, jadi apapun itu keinget sama wallpaper tadi. Oh, berarti hari ini saya ada kegiatan begitu Kak. Baik. Jadi artinya tetap menimbang juga. Iya. Bagaimana antara penting tidak pentingnya, walaupun keduanya memang penting juga ya. Iya. Sekolah penting, prestasi juga sangat penting gitu. Iya, Nah benar, cuma kembali dengan porsinya mungkin. Kalau memang di sekolah ternyata bisa dihandle dulu, Iya. ketika nanti pelajarannya jangan sampai tinggal, ya kita ikuti prestasi di luar juga gitu. Iya, betul, Oke. Dan kalau Zara bagaimana untuk pengaturan waktunya gitu? Kayaknya kita sama ya bertiga ya. Iya, benar-benar. Kayak apa ya? Kita tuh harus memprioritaskan yang penting dulu. Yang deadline-nya mepet gitu kan. Iya. Kan nggak bisa itu kan memang udah perlu banget. Kalau Zara memang kayak gitu A B C gitu kan. Kalau A tuh berarti apanya waktu atau deadline-nya tuh yang paling mepet, yang paling deket, yang wajib dikerjain sekarang. Kalau yang B mungkin ya bisa dikerjain beberapa hari, atau yang C mungkin bisa dikerjain beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan gitu kan. Iya. Sama aja sih Kak sebenarnya. Cuman kita tuh harus tahu yang mananya Prioritasnya dulu ya. Dan bagi Zara belajar itu tetap nomor satu sih, walaupun kita organisasi. Menurut Zara gitu. Oke, Iya, benar-benar. nah ini kan kalian sebagai duta, sebagai contoh, sebagai motivasi juga untuk teman-teman seusia kalian. Melihat kondisi banyaknya pemuda-pemudi yang kayak maunya tuh cuma happy-happy aja, jalan-jalan ke mall, nanti pulang langsung minta uang lagi gitu. Nah kalian sebagai duta nih, bagaimana melihat kondisi itu dan gerakan kalian untuk supaya jangan sampai teman-teman di sekitar juga seperti itu, termasuk kalian pribadi, itu bagaimana tuh? Siapa dulu yang pengen jawab? Silakan. Oke, boleh dari Zara dulu Kak silakan. ya. Oke. Kalau dari Zara pribadi memang kita kalau lihat kondisi seperti itu memang banyak banget. Banyak Entah ya. di sekolah, di masyarakat, mana aja gitu kan. Nah itu dimulainya dari diri kita dulu sebenarnya. Kalau kita merasa kalau masa muda itu cuma sekedar happy doang, kita masa tuanya nggak ada apa-apa. Zara tuh ada quote yang Zara buat sendiri gitu kan ya. Oke. Buat sendiri ya. Jadi artinya setiap tahun itu kita harus ada resolusi ya. Benar, benar. Jangan harus ada sampai resolusi. tahun ini segini aja, tahun depan tambah terpuruk lagi. Iya. Jadi artinya memang harus di depan itu kita ada resolusinya dulu. Nah untuk resolusi Zara di 2024 ini apa nih? Sebagai pemuda gitu. Kalau dari resolusi Zara tahun 2024 ini adalah bagaimana Zara itu bisa lebih baik dari tahun kemarin. Oke. Tahun 2023 itu Zara evaluasi tahun 2023 kira-kira apa saja kegiatan yang bisa membuat Zara itu bisa menjadi seseorang yang bisa meningkatkan high value, atau apa saja kegiatan yang sebenarnya nggak penting gitu. Jadi Zara evaluasi. Ini apa nih? Kita tahan dulu kalau kegiatan yang tidak penting, contohnya. Kegiatan yang nggak penting itu seperti kayak apa ya, nongkrong mungkin. Nongkrong tuh kebanyakan nongkrong menurut Zara tuh nggak efektif. Buang waktu. Waste time itu. Apa buang-buang waktu. Memang kita tuh perlu yang namanya refreshing ya. Istilah Gen Z itu sekarang tuh healing. Iya, healing, apa healing. mental health gitu, Mental health gitu. kan itu sebutannya. Tapi menurut Zara kalau kita kebanyakan mental health itu juga bisa merusak pikiran kita juga. Iya. Terlalu terpana. Benar. Oke. Tapi kalau kita kebanyakan hustle atau kebanyakan kerja ya gak bagus juga. Jadi harus balance menurut Zara gitu. Dua-duanya harus sejalan balance. gitu ya. Iya, Oke. kayak gitu. Nah kalau di media sosial kan saat ini lagi tren sekali tuh anak-anak muda dengan konten-kontennya. Ada konten yang gini, ada konten yang gitu. Apakah kalian juga aktif di media sosial? Mungkin dari Neva? Oke, kebetulan Neva juga tertarik nih dengan konten-konten kreator dan juga di Instagram baik pun Facebook dan juga lain sebagainya. Itu memang menurut Neva itu bagus untuk anak muda mengembangkan konten kreatornya, karena itu juga bukan cuman hiburan, itu juga bisa menjadikan kita
menjadi tolak ukur dalam Iya, diri kita ya, potensi dalam diri kita iya, gitu. benar. Jadi kita tuh juga menjadi pemuda itu nggak cuman bisa di apalagi sekarang pemuda ini kan banyak di IT-nya tuh luar biasa ya anak muda ini. Benar. Bahkan bisa mengalahkan orang tua. Jujur banget kita sekarang lebih dari orang tua kita yang dulu bahkan untuk IT. Dan juga untuk konten kreator dan lain sebagainya itu memang tertarik, dan juga Neva juga menjadi termasuk konten kreator tapi memang lagi diproses saja, belum. Ini tertarik kontennya itu ke arah mana nih? Memasak, makan, jalan-jalan atau bagaimana tuh? Lebih ke itu sih Kak, lebih ke kayak kegiatan-kegiatan di luar sih. Oh, kayak day my in life Ya, kayak benar. gitu ya. A day in my life. Itu The betul. day in my life. Kayak kan itu kan lagi tren sekali nih Iya, di benar. sosial Iya, media. benar. Tapi jangan salah, ini kalau kita bisa menggunakan sosmed dengan baik, kita akan menjadi satu penghasilan juga Iya, ya. benar. Iya, benar. Ada kenal istilah endorse? Ya, Iya, itu tahu, dapat sih kemarin. Ada juga. Iya. Wah, ini kan memetik dari sebuah hasil gitu, dari hal positif yang dibuat. Nah, kalau Satria sebagai apa nih kita nyebutnya, leader ya atau Iya. ketua? Boleh ketua. Ketua. Nah, sebagai ketua melihat Zahra dan juga Neva yang tadi menyampaikan banyak sekali pendapat-pendapat mereka, apakah mungkin Satria nanti ke depannya untuk di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini akan mengaplikasikan juga, termasuk itu ada kolaborasi antara konten dan kegiatan di Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan, dan termasuk juga dengan program yang nanti akan disusun. Boleh Kak. Itu rencananya juga banyak sekali program dari Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ini Kak. Salah satunya seminar, latihan kepemimpinan juga, dan apa Zara? Apa lagi? Ada juga misalnya kita ngadain pelatihan untuk bahasa Inggris, Iya. speech, storytelling. Itu ada juga salah satu Kayak program. storytelling mungkin ya. Storytelling gitu ya biasanya kan. Nah, kalau kalian bagaimana di sekolah? Guru-guru kalian terkhusus wali kelas, supportnya ini sejauh apa nih? Kalau Satria sendiri support sekali, bahkan di setiap kegiatan Satria juga apapun itu pasti di posting sama guru Kak. Oh Ya. gitu, ini sebagai sebuah Bentuk- kebanggaan. Iya, bentuk apresiasi Apresiasi. mereka ke Satria sendiri. Oke, nah kalau dari Neva, bagaimana guru di sekolah tuh? Iya, tentunya mereka sangat bangga sih karena kami juga kebetulan di Tanjung Lago itu memang lagi jauh dari kota Kak. Terbilang juga kalau mau ke Banyuasin itu juga jauh. Berapa jam tuh? Itu kalau kami itu ke kota itu sejam memang. Tapi kalau ke Pangkalan Bali itu sekitar 3 jaman. Oke. Jadi kami tuh melihat Neva yang berprestasi lah dibilang. Mereka tuh bahkan sampai pernah memberikan reward itu sampai memberikan tumpeng selamat. Itu tuh sangat menyentuh hati jujur. Jadi tambah melihat. semangat Iya, ya. benar. Ini karena bentuk dari dukungan gitu. Jadi Dan juga kepala sekolah juga kalau ada kegiatan itu pasti selalu mendukung baik biaya dan lain sebagainya. luar biasa sekali. Nah, kalau Zara bagaimana dukungan dari guru di sekolah? Tentu saja dukungan dari sekolah itu benar-benar mengapresiasi Kak. Dari kepala sekolah sampai guru-guru juga. Semuanya teman-teman mendukung, sama kayak Satria. Kalau misalnya ada kegiatan, malahan mereka ada guru yang secara Zara kalau misalnya kamu ada kegiatan ini tolong kirim ya. Kan Zara berapa kali tuh, Zara ada beberapa kali kegiatan keluar. Itu mereka minta dokumentasi, dan bahkan Zara tuh pernah dibikinin berita. Oh gitu. Gitu, ya bener. Mungkin saat ini gurunya lagi nonton? Iya, Ada? di-share, mungkin sudah ada. di-share. Sapa dulu ya. Malahan diucapin selamat terus ini. Oke, luar biasa sekali. Tadi kan guru, bagaimana keluarga terkhusus orang tua baik itu ayah atau ibu dengan sibuknya kegiatan kalian ini sejauh ini sumbangsi atau dukungannya seperti apa tuh? Siapa dulu yang pengen jawab? Boleh dari Kalau- Zara dulu Kak. Zara lagi Oh, boleh. silakan. Zara lagi. Kebetulan Zara didampingi juga nih ya. Iya, Iya, benar. didampingi oleh Ada ayah. ayahanda tercinta nih. Bener nih. Aha. Tentunya dukungan dari orang tua Zahra itu benar-benar bukan sekedar apresiasi, bukan sekedar doa, tapi memang mereka tuh benar-benar mendukung, benar-benar Benar-benar. berharap dan berdoa untuk kesuksesan anak-anaknya. Luar biasa. Jadi sedih nih ya. Iya, betul kalau orang tua. Nggak nyangka, mereka tuh nggak nyangka kalau Zahra itu yang dulu suka main sepeda, yang dulu sukanya main-main ya sama apa namanya, kayak kan Zara kecil dulu kan memang kecil yang suka main, Iya. suka main gitu kan Kayak kayak anak-anak cowok, kecil ya ya, kayak cowok biasa. saya dulu tuh suka main keluar. Akhirnya
kayak Zara sekarang kayak gini bisa nggak aktif nyangka. gitu ya. Berubah ya. Berani Berubah gitu. gitu, berani. Proses dari perubahan itu tentu ada doa juga kan Iya, dari ada doa dari mama, ibu. dari Ibunya papa. kenapa nggak ikutan nih? Kebetulan lagi jaga adik. Oh. Iya, lagi jaga adik. Jadi rumahnya nanti kosong ya kalau Iya. semua ikutan. Iya, soalnya saya punya 3 adik. Oh, anak ke? Anak pertama Anak lagi. pertama ini Iya. jadi contoh untuk adik-adiknya nanti ya. Betul. Oke, nah kalau Nepa bagaimana orang tua dukungannya? Ya tentunya pasti mereka selalu mensupport dan juga sering nanya. Kalau misalnya ada kegiatan jangan terlalu capek, jangan lupa istirahat. Benar. Dan juga mereka selalu ngingetin untuk doa terus, semoga bisa lebih baik ke depannya. Jangan lupa dan juga satu yang paling Neva inget dari ibu pernah ngomong, Iya. kalau misalnya lagi di atas jangan lupa Yang bawah. ya, maksudnya jangan terlalu sombong dan Benar, juga benar, jangan benar. terlalu merasa di atas karena masih ada yang di atas dari kita. Benar Jadi sih. harus tetap rendah hati dan juga jangan terlalu sombong karena di lingkungan ada yang menganggap nggak semuanya suka kita. Pasti ada yang nggak suka. Jadi kita harus balance keduanya. Kita harus mengerti keadaan. Oke, luar biasa sekali ya. Ini artinya itu apa namanya itu? Kita tetap rendah hati Iya. dengan pencapaian apa yang sudah kita lakukan karena itu tadi kita seharusnya bisa menjadi contoh juga ya. Jangan sampai nanti prestasi yang kita dapat kita menjadi sombong bukan karena orang menjadi bangga ke kita malah Iya, justru malah- sebaliknya gitu iya, malah ya. jadi iri dan lain sebagainya. Itu. Nah, kalau Satria bagaimana dukungan dari kedua orang tua nih? Kalau support dari orang tua tuh ya diapresiasi banget Kak. Sama kayak Zahra sama Neva juga. Terus orang tua, guru-guru dan teman-teman teman-teman juga. Satria juga tuh nggak nyangka kalau Satria tuh bisa jadi duta, bisa dulu tuh tahun lalu Kak bisa diundang ke TV juga Oh, kan. pernah. Terus sekarang bahkan mereka tuh nggak nyangka kalau Satria tuh udah berkembang dan sampai diundang ke RRI ini ya. Oke, luar biasa. Mungkin teman-teman juga lagi nonton semua ya? Iya. Sudah di-share. Oke. Dan nanti kita akan kembali lagi, masih banyak sekali pertanyaan yang pengen kita gali dan tentunya ini akan menjadi suatu apa ya, kayak motivasi juga, edukasi juga benar-benar. untuk sosial kalian. Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Pulau kemarau yang tenang. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air. Palembang Darussalam, Palembang kota kita. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke, kita masih bersama dengan Neva, Satria, dan juga Zara ya di obrolan komunitas. Mereka dari Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan ya. Yang dimana saat ini juga sudah bersama kita di studio Perompat FM Palembang. Dan kami menyapa selamat pagi untuk Anda yang sudah nangkring juga di aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, dan juga selamat menikmati sajian program kami untuk di pagi ini ya. Oke, ini kita kembali ke Satria, Neva, dan juga Zara. Ini kalau boleh kepo, apa cita-cita kalian ini? Karena kan biasanya berubah-ubah terus nih. Kalau kecil dulu pengen jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter. Tiba-tiba nanti SMA beda lagi. Nah kalau kalian cita-cita pengen jadi apa nih? Dari Satria mungkin. Kalau dari Satria tuh dari kecil tuh pengen jadi pengusaha, Kak. Oke. Nah, pas di SMA itu ya masih, tapi pengennya tuh jadi CEO. Oh, CEO. Kepengennya. Iya. Itu bidang apa nih CEO-nya? Mungkin di bidang perusahaan teknologi mungkin ya. Oke, luar biasa. Karena ini menyesuaikan juga perkembangan teknologi juga ya. Iya, benar. Yang saat ini perkembangannya pesat sekali. Nah, kalau Neva, ini apa cita-citanya? Iya, dari TK sih sebenarnya Kak. Dari TK itu memang pengen banget jadi dokter. Jadi dokter. Ya, sampai sekarang juga pengen banget jadi dokter. Jadi dari SMA kemarin juga memang lagi bimbang antara dokter dan juga bidan. Karena kemarin itu kan apalagi saya juga kelas 12 itu kan sudah ada SNBP tuh. Oke. Jadi kami ini sudah daftar juga, sudah bikin akun dan lain sebagainya. Itu berkali-kali ditanya mau apa. Memang masih tetap mau dokter. Tapi kata guru kalau misalnya bisa kita usahain. Kalau misalnya nggak bisa, terpaksa kita ke UTBK. Jadi kami, saya pribadi itu sudah menyiapkan juga prepare lah sebelum kita menjadi apa yang kita cita-citakan. Oke, nah kalau untuk arahnya sampai dengan saat ini, Neva kayak bakal tetap fokus ya untuk menjadi dokter atau bidan tadi ya? Iya, masih. Oke, luar biasa sekali. Termasuk nanti kuliahnya Iya. akan ke arah sana juga jurusannya? Iya benar, bakal terus nyoba terus sampai walaupun UTBK sampai mandiri juga masih tetap. Karena juga jalan Neva kan masih panjang juga, jadi nggak bisa untuk sekali dicoba lagi nanti insya Allah akan ketemu nanti hasilnya ya. Kalau Zara cita-citanya apa nih? Waduh, jadi kalau dari kecil itu selalu berubah-berubah. Yang pertama untuk awalnya jadi apa? Dari kalau kecil dulu, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pengen jadi arsitek. Arsitek. Jadi dulu ke perpustakaan waktu SD buka gimana cara jadi arsitek. Kemudian kelas 5 saya pengen jadi pramugari. Jadi pramugari. Udah kelas 6 sampai SMP saya pengen banget jadi Koat. Oke. Koat itu kayak perawat juga ya? Koat. Koat. Korps wanita angkatan darat. Yang itu Waduh. beda-beda. Iya. Koat polisi wanita. Beda. Apalagi karena waktu itu Zara sering ikut turnamen karate, menang terus, jadi saya kepengen ini nih jadi koat gitu kan. Apalagi memang saya itu dari kecil emang tomboy, suka main sama cowok gitu. Emang udah waktu SMA karena udah banyak kegiatan di SMA, jadi karatenya itu cuma sekedar latihan, nggak ikut turnamen lagi. Jadi Zara tuh
Berubah lagi. Berubah lagi. Aha. Berubah lagi. Tapi berubahnya jangan jadi Ultraman ya. Jadi Ultraman dong Kak. Berubah dong. Agak sulit itu. Jadi Aha. Zara itu nulis di kelas cita-cita harapan saya itu pengen banget bekerja di Badan Usaha Milik Negara. Oke, luar biasa sekali. BUMN ya. Iya. Pokoknya kita aminkan semua apa yang Ya. tadi menjadi cita-cita Amin. kalian bertiga. Tapi menurut kalian bertiga bagaimana konsisten yang harusnya kita lakukan supaya cita-cita itu bisa berjalan, bisa kita wujudkan? Itu mumpung dari usia kalian yang masih usia proses juga gitu ya. Menanamkan dalam diri kalian sampai dengan saat ini sebagai duta juga mungkin ke arah cita-cita tadi. Bagaimana cara kalian untuk menggalinya gitu, belajar atau apa gitu. Siapa? Neva mungkin. Iya, boleh. Dari saya dulu. Tentunya kita nggak berhenti belajar, Kak. Belajar itu memang prioritas utama Aha. karena kita juga harus balance kegiatan dan juga belajar. Karena kita harus bisa menimbang kita mau ke depannya mau jadi apa, nggak Iya. terus-terusan bakal stuck di sini aja. Jadi tentunya ikut les, ikut webinar, ikut seminar online Iya. itu untuk mengasah juga bagaimana kita ke depannya. Itu juga ikut les itu banyak banget sih Kak. Dari les UTBK, SNBP dan lain sebagainya. Aha. Jadi nggak stuck cuman belajar di sekolah, jadi harus ada juga les bimbingan di luar. Oke. Gitu. Jadi artinya belajar itu menjadi kunci pertama ya. Iya, benar. Bagaimana nanti masa depan kita termasuk cita-cita kita juga di situ. Nah, ini tadi mengenai cita-cita. Kalau potensi ini sesuai dengan tema kita, kalian merasa nggak dalam diri kalian masing-masing itu kayak ini kayak di dalam diri saya ini ada sebuah potensi nih. Sejauh ini mungkin ada yang bisa merasakan atau membaca. Mungkin Neva, kayak punya suara bagus nih, bisa jadi penyanyi juga nanti. Mengenai potensi itu yang dirasakan oleh kalian itu apa yang ada sampai saat ini terasa gitu? Siapa lagi nih yang pengen jawab? Mungkin dari Satria dulu. Iya, Kak. silakan. Kalau potensi Satria sendiri tuh dari segi fotografer Kak. Oh, fotografer. Iya. Kalau tahun lalu kebetulan Kak aku ikut lomba fotografer, alhamdulillah juara 1 Kak, pakai kamera. Itu kategori apa tuh? Kategori ini apa? SMA. Oh, SMA. Jadi mengambil tema fotonya itu bagaimana? Itu mengambil tema foto pas lomba itu tuh lombanya tuh banyak Kak. Ada lomba gerak jalan, Iya. lomba itu. Nah, jadi kami tuh keliling dan Satria tuh ngetik foto pas teman Satria lagi lomba masak. Oke. Jadi pas dia lagi gongseng-gongseng itu kan Kak. Bukan dia lagi nyuap ke makanan tuh bukan. Bukan. Lagi Jadi nyicip. Dia lagi gonseng-gonseng. iya. Jadi Satria fokus, Satria foto, pas Satria kumpul dan Satria upload. Oke. Dan tiba-tiba pas di pengumuman Satria menang. Oke. Iya. Jadi dari sana mulai tertarik untuk mendalami foto juga nanti mungkin. Iya mungkin bisa Jadi menjadi fotografer profesional nantinya ya. Amin. Oke, nah kalau Neva, potensi yang bisa dirasakan gitu. Kalau dari Neva pribadi nari sih Kak. Nari. Karena Neva kalau nari itu lebih fleksibel dan juga lebih bisa menangkap sering. Walaupun cuma latihan 2 hari tuh langsung bisa nangkap. Oke, artinya Neva pernah pentas tarian juga? Iya, dari kabupaten. Oke. Dan juga provinsi juga pernah. Luar biasa sekali. Ini dari utusan sekolah atau ikut kayak Ikut kegiatan kemarin Kak. Kebetulan menjadi Formosis Banyuasin, Formosis Sumatera Selatan. Jadi kemarin juga berkesempatan untuk nari di kegiatan tersebut. saya pernah kenal juga ibu siapa itu namanya ya, pendongeng di Banyuasin juga itu. Ada iya. punya sanggar juga itu. Yang kemarin yang Iya, seminar kemarin. kemarin seminar itu juga. Nanti insya Allah teman-temannya juga nanti akan hadir di Pro 4 juga. Itu di sana ya, di Banyuasin juga ya sanggarnya itu ya. Sanggarnya. Sanggar apa itu? Panggar besi apa namanya itu? Lupa Iya, ya. di Pangkalan Balai. Oh, jadi artinya Neva ada potensi di Di nari. bidang seni juga Iya, ya. seni. Tarian di mana sudah berapa kali ini ikut pementasan juga. Tarian apa yang pernah dibawa? Dari Palembang juga pernah, Tanggai. Aha. Terus dari Banyuasin tuh ada Sedelang Studung, Sambut dan lain sebagainya. Dan juga kebetulan Neva juga bisa nari Bali Kak, karena Oke. asal dari Bali. Oh, asli Bali. Iya. Aha. Dari Bali bisa tari Bali. Nah, berbagai tari Bali itu udah belajar juga. Boleh dong bahasa Bali menyapa pendengar kita, coba bagaimana Halo tuh? Semeton. Jadi itu artinya apa? Halo semuanya kayak gitu. Oke. Selamat pagi. Ini Nevanya lahir di Bali juga. Iya, lahir di Bali. Kenapa bisa ke Palembang nih? Ke Banyuasin nih? Ya, ini karena
kemarin orang tua itu ayah dari orang tua itu tinggal di sini Kak. Jadi Oke. kemarin transmigrasi juga ke sini. Oh, Lahir di Bali dan juga orang tua asli Bali semua. oh, Cuman karena kerja ya. transmigrasi dan juga di sini banyak ya kerja juga, jadi pindah ke sini. Oke, luar biasa. Jadi walaupun asli Bali, tapi Neva juga paham dengan bahasa Palembang ya. Ya. Luar biasa. Nah, kalau Zara bagaimana tuh potensi yang dilihat? Tadi kan disebut bisa karate atau taekwondo tadi. Karate, Kak. Karate ya. Tapi sejauh ini mungkin ada potensi lain yang dirasakan oleh Zara untuk bisa digali. Ada sih Kak. Jadi Apa tuh? sebenarnya dari SD itu Zara sering ikut lomba. Lomba apa tuh? Sering ikut lomba. Pertama Zara tuh sering diikutin lomba Olimpiade Matematika. Aha. Kemudian lomba cerdas cermat agama tingkat kecamatan. Ingat Zara? Terus Zara itu juga sering ikut lomba pidato, lomba puisi, lomba apa namanya? Hafalan surat-surat pendek kalau dulu kan. Terus juga ada lomba nyanyi dulu kan. Iya. Jadi memang setiap kegiatan atau lomba-lomba di sekolah itu semuanya Zara ikutin. Sampai Zara tahu bahwa kayaknya saya ini lebih asik ketika saya itu tuh ngomong depan orang banyak. Saya ngerasa beda aja gitu. Berarti kan. bisa duduk di sini nanti ya. Iya gitu kan. Menjadi penyiar juga nih. Iya boleh banget. Jadi dulu waktu SD itu gak ada yang bisa lomba dai. Oke. Itu Zara majuin, Bu, namanya Bu Retno dulu. Bu. Aha. Zara kayaknya mau nih ikut lomba dai. Jadi tingkat kecamatan juga, alhamdulillah juara 1. Zara nggak tahu kan di lomba dai juara 1 tingkat SD. Jadi situ Zara ngerasa saya asik kalau kayaknya saya ini tampil depan orang banyak. Gitu kan. Apalagi waktu SD sampai SMP itu lagi aktif-aktifnya Zara tuh ikut turnamen karate. Jadi memang fokusnya Zara di olahraga sama di bidang public speaking. Public speaking, memang kelihatan sih kalau Zara, Neva dan juga Satria ini public speakingnya memang udah keren-keren nih. Tinggal nanti bagaimana pengaplikasiannya, baik itu untuk tampil di depan orang banyak, termasuk juga menggali potensinya tadi supaya ini bisa menjadi suatu arah juga ya. Ketika kalian tadi yang sudah punya cita-cita itu tadi. Waduh, ini waktunya udah 52 menit nih, melangkah dari jam 9 nggak kerasa ya. Nah ini pengen tahu lagi bagaimana nih dengan lingkungan sekolah. Kan pasti kalian banyak teman-teman kan. Nah kalian dengan teman-teman, kesibukan kalian juga, ada nggak teman-teman tuh yang kayak termotivasi juga, pengen nih kayak Neva kayaknya sibuk sekali nih dengan prestasinya segala macam. Pernah ada teman-teman yang seperti itu? Kalau di sekolah Satria sendiri Kak, ada salah satu anggota OSIS, adik tingkat saya tuh. Tapi bukan yang ini bukan ya? Bukan, itu teman. Oh beda lagi. Iya beda. Ini teman main layangan ini Iya. kayaknya. Udah benar. Bagaimana tuh? Nah dia tuh mungkin termotivasi juga dan pengennya tuh ikut duta-duta seperti yang Satria ikuti Kak. Jadi Ya. terpacu juga. Dia belajar public speaking juga dan alhamdulillah dia sekarang di sekolah saya tuh sudah bisa public speaking juga. Jadi ada ini juga ya daya tarik juga Motivasi. untuk Iya, motivasi ke benar. teman-teman lainnya juga. Nah kalau Neva bagaimana tuh? Tentunya dari ngelihat Neva yang aktif, teman-teman juga ikut Kak. Dari mereka juga nanya-nanya ini apa sih, organisasi apa sih. Jadi mereka tuh sering nanya juga, sama juga adik kelas juga sering nanya kegiatan apa aja. Bahkan mereka juga mau, Kak mau ikut dong kegiatan ini. Bahkan mereka juga termotivasi ngelihat kita aktif dan juga ngelihat kita banyak teman. Itu mereka kayak wow hebat banget ya bisa banyak teman. Jadi mereka tuh pengen juga punya teman Mencoba, dari ya. dari daerah-daerah lain. Bisa juga kalau misalnya kita keluar itu bisa kenal itu sama teman itu, jadi nggak terpaku sama diri kita sendiri, jadi cuman bisa ngobrol-ngobrol sama teman, sharing-sharing, Sehingga Jadi- dapat ilmu juga ya, Iya, banyak dapat jadi ilmu. mereka termotivasi Termotivasi dari itu. juga luar biasa. Nah kalau Zara bagaimana tuh dengan Alhamdulillah. teman-teman di sekolah? Bagaimana alhamdulillahnya? Alhamdulillahnya memang banyak yang termotivasi Kak. Banyak dari eskul juga banyak yang termotivasi itu Kak Zara. Gimana Kak Zara bisa ikut kegiatan ini? Kan kebetulan Zara selain tentang SMA, Zara pernah study tour ke Jepang juga. Oh pernah juga? Pernah Iya. juga. Tahun berapa tuh? Tahun 2023 Wah ini dari pemerintah juga? dari pemerintah Jepang juga. Luar biasa sekali. Jadi di situ sudah prestasi yang sangat membanggakan juga gitu ya. Iya, benar-benar. Bisa bahasa Jepang?
No. Nggak bisa. Arigato, Arigato mungkin. amagaima. Arigato gozaimashita. Gozaimashita. Cuma bisa gitunya aja ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Artinya walaupun dengan usia yang masih sangat muda ya, ini bisa membuktikan kalian itu ternyata punya potensi-potensi yang luar biasa sekali. Dan mudah-mudahan ini kedepannya tetap konsisten. Tetap dong konsisten. Tetap Tetap pasti. dong. Jangan sampai setahun 2 tahun udah nggak ini lagi, jangan. Waduh, Harus jangan. terus. Apalagi prestasinya udah banyak sekali nih. Oke. Dan ini sebagai penutup mungkin ada yang pengen disampaikan baik itu dari orang tua, guru atau teman-temannya sebagai penutup yang pengen kalian sampaikan apa? Dari siapa dulu nih? Oke, dari Zara. Oke, silakan. Untuk penutup, pesan Zara untuk semua teman-teman, Aha. semua teman-teman yang mendengarkan ini, Aha. jangan sia-siakan masa muda kalian itu untuk hal-hal nggak bermanfaat. Mhm. Karena saya punya quote yang dimana saya quote itu saya buat sendiri. Mhm. Quote tersebut adalah masa muda berkelana, tua bercerita. Iya. Jadi ketika kita masih muda, kita jangan pernah ngerasa rugi kalau kita ikut seminar, Aha. jangan pernah ngerasa rugi kalau kita ikut event, dan jangan pernah ngerasa rugi kita menghabiskan waktu kita untuk belajar. Gitu. Dan semua untuk guru-guru, keluarga, sahabat yang selama ini sudah mendampingi Zara, ucapkan terima kasih. Semoga kita juga bisa jadi sukses, bisa menjadi saling mengapresiasi, Aha. dan kita semua bisa menjadi yang terbaik Aha. dari diri kita yang kemarin. Luar biasa sekali. Nah, kalau Nepa apa yang pengen disampaikan silakan sebagai penutup. Oke. Yang pertama tentunya terima kasih untuk kepada diri sendiri, kepada guru, kepada teman-teman yang udah support sekali dari awal sampai akhir. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa terus berusaha, karena nothing is impossible if you try. Tidak Aha. ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha. Luar biasa. Jadi kita harus terus berusaha, dan juga benar jangan terus lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa berdoa yang pastinya, dan juga jangan lupa terus berkembang dan juga menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, kalau Satria apa yang pengen disampaikan? Kalau dari Satria sendiri itu jangan pernah takut gagal, Kak. Karena kegagalan itu sendiri bikin kita tuh termotivasi. Aha. Kalau bisa tuh kita gagal, kita coba lagi. Aha. Coba lagi pasti berhasil nantinya. Jangan sampai ngedon Iya. gitu ya. Karena juga kita pemuda ini jangan sampai potensi kita tuh terbuang sia-sia karena mungkin gara-gara main game itu pokoknya tuh Lupa waktu, lupa sampai belajar lupa gitu. waktu. Pokoknya gitu kita cari kegiatan yang berpotensi bagi diri kita sendiri. Dan juga kalau adik-adik atau teman-teman yang pengen gabung ke organisasi boleh kita ya? juga, iya. Bagaimana Yang tuh caranya tuh? boleh nanti DM di Instagram kami, Forum Duta Pemuda Sumatera Selatan, dan juga dibina oleh Kak Putra sendiri. Putra. Oh, jadi ada pembinanya juga di Iya situ Kak, ya? ada pembinanya. Alumni itu ya? Itu teman apa ya? Dia tuh membina kami dari kegiatan-kegiatan lain juga, Kak. Oke, jadi di sini ada yang membimbing juga ya? Jadi ketemunya itu dari event-event seminar, webinar kayak gitu. Iya, Zat. benar-benar. Jadi emang penting banget ini public relation tuh memang penting sekarang. Untuk memperluas jangkauan juga ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk kalian bertiga ya, untuk Zara, untuk Neva dan juga untuk Satria karena sudah meluangkan waktunya. Dan waktu kita sudah habis nih, kayaknya kita harus berpisah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa bermain lagi Sedih nih lagi Iya, nih. di perempat ya, karena masih banyak sekali agenda kalian ya kan. Benar sekali, Kak. Ya nanti bisa kita share juga di pendengar kita di Perempat FM Palembang, oke? Oke. Pokoknya sukses doanya untuk kalian bertiga, kedepannya tetap berprestasi, dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.